Bung Karno menjadi sasaran utama Belanda. Pada saat itulah Bung Karno memikirkan siasat gila, menyelenggarakan rapat di sebuah rumah pelacuran. Bung Karno mengatakan bahwa pelacur adalah mata-mata paling baik di dunia. Dalam keanggotaan PNI di Bandung, terdapat 670 pelacur yang setia dan patuh. Muncul sebuah bis yang membawa 40 orang polisi bersenjata lengkap. Mereka membawa Bung Karno ke polisi. Halo Sobat CS, di episode kali ini aku yakin kalian akan sedikit tersentuh dengan perjuangan para pahlawan di tengah kemiskinan, namun tetap memimpikan kemerdekaan. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di bawah ya. Langsung aja yuk kita bahas bukunya di Baca Buku Cerita Sejarah. Setelah bubarnya Sarekat Islam, Bung Karno mendirikan partainya sendiri, yang tentunya ada dua faktor, yaitu pada tahun 1917, dinasti dari Hohenzollern di Jerman ambruk, Franz Joseph jatuh, dan Tsar Alexander terhuyung-huyung. Serpihan-serpihan dari tahta dunia melenting mengenai telinga Ratu Wilhelmina. Pada tahun yang sama juga, terjadi pemberontakan Bolshevik di bawah pimpinan Lenin, dan lahir negara Uni Soviet. Pilakun memimpin pemberontakan di Hongaria. Kaum buruh Jerman mendirikan Republik Weimar. Di sekitar Belanda terjadi chaos, dan Belanda bangkrut secara material dan spiritual. Dengan banyaknya kesukaran yang dialami Belanda, orang Belanda menyadari bahwa mereka harus melunakkan hati penduduk jajahannya yang berkulit sawo matang. Adanya kebencian umum terhadap Belanda membuat Bung Karno mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927. Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan seutuhnya. Di tahun 1928, Bung Karno mengusulkan agar semua anggota PNI menggunakan seragam. Tetapi usul dari Bung Karno memicu kontroversi. Seorang anggota dari Tegal menyatakan bahwa yang harus dipakai yaitu sarung tanpa sepatu atau sandal, agar terlihat seperti kaum revolusioner sebagaimana seharusnya. Namun Bung Karno tidak setuju, karena menurut Bung Karno, seorang pemimpin harus berwibawa dan memancarkan kekuatan bagi suatu bangsa yang pernah ditaklukkan oleh bangsa lain. Pada tahun 1928 adalah masa propaganda dan pidato. Bung Karno membagi Bandung dalam wilayah politik, diantaranya Bandung Utara, Bandung Selatan, Timur, Barat, Tengah, daerah pinggiran, dan sebagainya. Bung Karno berpidato di wilayah itu sekali dalam seminggu, sehingga Bung Karno dijuluki Singa Podium. Celakanya, para pendengar Bung Karno pada waktu itu semakin banyak anggota polisi. Mereka selalu ada di mana saja setiap Bung Karno berpidato dan mencatat dengan teliti. Coba deh Sobat CS bayangin bagaimana ketegangan pada masa itu. Bagaimana Bung Karno dibuntuti oleh dua detektif dan sejumlah mata-mata dari polisi. Bung Karno menjadi sasaran utama Belanda. Mereka selalu mengintip Bung Karno seperti memburu binatang liar. Mereka juga melaporkan setiap gerak-gerik dari Bung Karno. Pada saat itulah Bung Karno memikirkan siasat gila untuk membuat polisi bingung. Caranya yaitu kamuflase, menyelenggarakan rapat di sebuah rumah pelacuran. Wah gila sih, luar biasa idenya. Tapi ini semata-mata cuma untuk memenuhi kepentingan organisasi ya guys. Rapat PNI ini diselenggarakan di rumah pelacuran sekitar jam 8 dan 9 malam. Malah setelah rapat itu, besoknya Bung Karno berurusan dengan Komisaris Besar Polisi Albrecht yang sebelumnya telah menginterogasi gerakan Bung Karno dan langsung menyerang pada saat itu. Kemudian ia menarik rahangnya ke bawah, ke dekat Bung Karno dan menghartiknya. Bung Karno mengatakan bahwa pelacur adalah mata-mata paling baik di dunia. Dalam keanggotaan PNI di Bandung, terdapat 670 pelacur yang setia dan patuh. Selain itu, mereka juga menjadi penyumbang keuangan partai yang terkadang memberikan sumbangan ekstra. Karena mereka memilih profesi sebagai perempuan jalanan, seringkali mereka berurusan dengan hukuman penjara selama 7 hari atau denda Rp5. Dalam hal ini, Bung Karno mendorong mereka untuk memilih hukuman penjara saja. Pada saat 40 perempuan itu dibariskan masuk penjara, Bung Karno justru sangat senang.
Karena pastinya nanti di penjara akan mendapatkan sumber informasi yang baik, dan mereka akan mengenal akrab para petugas penjara. Bung Karno menyampaikan instruksi keduanya setelah mereka bebas, yaitu mencari sasaran bila malam tiba. Pada masa itu, orang mengakui Bung Karno sebagai pemimpin, tetapi keadaan Bung Karno masih melarat. Inggit, istri dari Bung Karno, mencari penghasilan dengan menjual bedak dan alat kecantikan yang dibuatnya sendiri di dapur. Selain itu, Bung Karno dan Inggit juga menerima orang yang indekos. Sekalipun rumah mereka di Jalan Dewi Sartika 22 itu kecil, bagi Bung Karno dan Inggit, kemiskinan bukanlah sesuatu yang perlu membuat malu. Mereka semua orang yang berpikiran idealis. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Bung Karno tak ketinggalan mendukung Sumpah Khidmat, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Di tahun ini, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Dan di tahun ini pula, Bung Karno dikecam di depan sidang Dewan Rakyat. Gubernur Jenderal yang menyatakan keprihatinannya dan menyatakan bahwa ia sangat menyesalkan atas sikap non-kooperasi dari PNI yang menurutnya mengandung unsur yang bertentangan dengan kekuasaan Belanda. Pada bulan Desember 1928, Bung Karno berhasil membentuk federasi dari partainya sendiri, Partai Nasional Indonesia dengan semua partai utama yang berhaluan kebangsaan. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan atau disingkat PPPKI yang diketuai oleh Bung Karno. Dengan petunjuk Bung Karno, maka diselenggarakan kegiatan bersama berupa rapat umum yang diselenggarakan di seluruh pulau. Rapat itu dikuasai oleh pembicara dari PNI, dengan Bung Karno sebagai daya tariknya. Waktu itu, Ali juga hadir. Sebelum Bung Karno menyampaikan pidatonya, terlebih dahulu Bung Karno memperkenalkan Ali, yaitu seseorang yang baru saja keluar dari penjara karena ia berjuang demi keyakinannya. Bung Karno melanjutkan pidato yang intinya mempengaruhi rakyat untuk menggulingkan dan melawan pemerintahan kolonial serta bangkit bersama. Inspektur polisi yang memakai tongkat memukulnya ke lantai dan berkata, "Stop!" lalu memotong pidato Bung Karno. 5 menit kemudian muncul sebuah bis yang membawa 40 orang polisi bersenjata lengkap. Mereka membawa Bung Karno ke polisi. Bung Karno dibebaskan setelah mendapat peringatan keras bahwa Bung Karno dilarang untuk membuat perkara dan bila terjadi lagi akan dimasukkan ke dalam sel atau penjara. Malam itu Inggit mendapati sebuah penampakan. Di dalamnya ia melihat polisi berpakaian seragam menggeledah rumahnya. Penampakan ini datang sampai 5 malam berturut-turut. Di hari kelima, Bung Karno harus pergi ke Solo untuk menghadiri rapat umum. Inggit berjalan di belakang Bung Karno sampai pintu depan dengan perasaan sedih. Wajahnya lesu dan tegang. Selagi Bung Karno pergi, gelombang firasat telah meliputi Inggit. Dengan lemah lembut ia berkata, "Hus, kau jangan pergi." Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Sobat CS ada pertanyaan atau pendapat lain tentang PNI, tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman Anda biar lebih banyak orang yang tahu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube, follow akun Facebook dan Instagram kami, karena ada banyak informasi menarik tentang sejarah lainnya. Sampai jumpa lagi di episode 8 video selanjutnya. See ya!